Ini terakhir ini. Tahu kisah Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus, Nabi itu nggak mungkin berdosa ya. Jadi kamu jangan pakai kepalamu terus ngomong Nabi berdosa. Nggak ono jebule Nabi kok berdosa. Nabi, siapapun nabinya tidak pernah berbuat dosa. Nah itu yuk, Nabi Adam di Al-Quran, asal Adam robbah ya, Adam menyalahi Tuhannya, berarti Nabi Adam berbuat dosa. Ngawur kamu. Masa Nabi Adam berbuat dosa? Enggak. Tapi kan dilarang makan buah kuldi. Terus kalau Nabi Adam makan buah kuldi, oh lupa. Orang lupa tuh nggak dosa. Betul menyalahi aturan, tapi karena lu lupa. Contoh. Kamu dilarang makan di siang hari Ramadan. Kalau kamu siang hari Ramadan makan, berarti menyalahi aturan enggak? Jadi kalau misalnya namamu Fulan menyalahi Tuhannya karena makan di siang hari Ramadan, betul atau salah? Betul. Tapi ada tambahannya, karena lupa. Kalau karena lupa berarti berdosa, hanya melanggar saja. Melanggar tapi nggak berdosa. Melanggar tapi nggak berdosa. Contoh lagi, kamu makan yang haram, dosa enggak? Dosa kalau kamu tahu. Kalau kamu nggak tahu, dosa enggak? Kalau nggak tahu nggak dosa, tapi efeknya dapat enggak? Dapat. Kamu minum racun, dosa enggak? Dosa, karena bunuh diri. Tapi kalau kamu diracun, dosa enggak? Enggak, judulnya enggak tahu, tapi teracuni. Tapi dampak racunnya kena enggak? Kena. Nabi Adam tidak berbuat dosa, tapi dampak dari yang dimakan itu kena. Dampaknya buah itu, karena itu buah kuldi adalah buah yang menyebabkan orang sakit perut. Dalam tafsir ya, menyebabkan orang sakit perut. Nah karena sudah makan buah kuldi, akhirnya sistem pencernaannya berubah jadi pencernaan dunia, bumi, bukan pencernaan surga. Sementara di surga nggak ada orang buang hajat, itu nggak ada buang hajat. Karena Nabi Adam udah makan buah itu, maka sistem tubuhnya berubah, sudah tidak cocok untuk tinggal di surga. Maka sama Allah diturunkan di muka bumi, tapi buminya dibuat indah sama Allah Ta'ala. Maka dikatakan sama Allah, di surga itu nanti orang akan melihat sesuatu yang seperti mirip dengan ada di dunia, tapi beda. Mirip tapi beda. Karena dunia ini ya seperti surga. Dunia ini luar biasa, keindahannya luar biasa. Karena Allah ciptakan untuk menyenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi gak mungkin berbuat dosa, tapi melakukan hal yang ada tingkat paling mulia, ada yang mulia di bawahnya. Ini mulia, atasnya lagi jauh lebih mulia. Nah ketika melakukan yang kurang mulia menurut yang lebih mulia, itu buat Nabi jadi kekurangan. Paham ya? Jadi kekurangan. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam waktu itu melakukan satu hal wajar-wajar saja sebetulnya. Karena sebel umatnya didakwahi nggak ada yang mau dengar. Setelah ratusan tahun dakwah nggak ada yang mau dengar, Nabi Yunus akhirnya pindah, umatnya ditinggalkan. Ngapain ngeramain orang yang mau dengerin? Nggak, pindah dia. Nabi Yunus pindah. Tapi Nabi Yunus ini pindah sebelum ada perintah dari Allah Ta'ala. Belum ada perintah dari Allah Ta'ala. Sama Allah Ta'ala ditegur. Ya, sama Allah Ta'ala ditegur. Cara negurnya Allah gimana? Ini kisah ini luar biasa, Al-Quran menceritakan. Nabi Yunus kan pindahnya naik kapal. Pindahnya naik kapal, naik perahu. Makanya kalau kita belajar kisah di Al-Quran itu, asik dong itu. Kamu senangnya Harry Potter sih, repot. Senangnya Harry Potter, Skywalker, Spiderman, Superman, ya yang karangannya orang-orang nggak punya wali itu. Itu kan orang-orang nggak punya wali, akhirnya ngarang wali. Walinya namanya Spiderman, Superman, Skywalker. Itu namanya walinya orang-orang yang nggak punya wali. Oh kita ini penuhan wali, ketemu Nabi kok masih bingung kisah begitu. Di Al-Quran tuh kisahnya luar biasa. Mas Al-Bukhari tidur 309 tahun. Orang-orang barat itu yang percaya sama Al-Quran tapi bingung tuh, akhirnya buat pesawat, ya pesawatnya diisi mesin tidur, orangnya ditidurkan, nanti setelah diprogram melek. Itu dari Ashabul Kahfi. Cuman nggak mau iman sama Ashabul Kahfi, jadinya seperti itu. Lanjutkan boleh? Naik kapal nih, naik kapal. Subhanallah. Allah Ta'ala kirimkan angin, badai, layarnya ombak mabit, ombaknya gede,
Satu kapal teriak, apa ini? Apa ini? Akhirnya mereka musyawarah mufakat, ini isi kapal harus dikurangi, termasuk manusianya. Mungkin ada manusia yang kurang berkenan, penghuni laut ini kurang berkenan, harus dibuang. Mari kita, biar adil, kita lakukan undian kopiok seperti arisan. Nabi Yunus yang keluar namanya Nabi Yunus, entah dulu pakai tanda apa, mungkin masing-masing punya benda gitu ya. Nabi Yunus, semua yang ikut kopioan tadi mengatakan kalau yang ini jangan, ini salah, ini hasil lotrenya, kopioannya ini, arisannya salah, ini nggak benar, nih undiannya nggak benar, jangan dia, ini orang baik, ini orang soleh. Luar biasa. Jadi Nabi Yunus itu kan baru ikut kapal, nggak ada yang kenal. Tapi satu kapal bisa kenal, ini orang baik, ini orang soleh. Kenapa? Fi simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajahnya tampak bekas sujud. Bekas sujud itu bukan warna macam-macam yang ada di dahi atau dimanapun, tapi wajah yang teduh, yang bercahaya, yang kalau dilihat menenteramkan jiwa. Itu bekas sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujudnya hati dan sujudnya tubuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhlaknya juga baik selama di kapal. Jadi umat Islam tuh begitu loh, gitu orang soleh itu. Walaupun belum pernah kenal, duduk bareng semua jadi seneng. Maka begitu namanya ini muncul mau dilempar, semua teriak, jangan dia, saya saja, ini orang baik, jangan. Mereka takut melempar orang baik. Ini orang baik kalau dilempar lautnya lebih marah nih. Kita kena bala, kita kena musibah. Tapi kita suka melempar orang baik, kita suka membuang orang baik, makanya kita kena musibah. Mikir dewi. Lanjut. Saya nggak ngomong apa-apa loh ya. Silahkan tafsirkan menurut penafsiran masing-masing. Itu penafsiran bebas loh ya. Penafsiran bebas. Nabi Yunus dilempar satu kapal untuk geger, jangan. Takut kena musibah. Kita suka melempar orang baik, suka membuang orang baik, maka kita kena yang tidak baik. Naudzubillah min dzalik. Boleh dilanjut? Tapi Nabi Yunus ngomong, enggak apa-apa, namanya orang baik kok siap dilempar. Dilempar ya siap-siap saja, enggak paten. Kalau kata Gus Dur gitu aja kok repot. Enggak masalah, cuman pindah dari kapal ke laut, enggak masalah. Kalau kamu dipindah dari kapal ke laut, masalah enggak? Teriak-teriak, jangan aku, pasti ini semua kesalahan, jangan aku. Kalau perempuan teriak gitu, kalau gitu, jangan saya, ini kesalahan ini, sistemnya nggak benar ini, jangan saya orang baik, nggak mungkin saya harus dilempar. Masya Allah, orang baik itu tidak pernah melihat dirinya baik, makanya dia merasa aku layak dilempar. Memang aku yang banyak salah, aku banyak hal yang nggak benar, aku banyak dosa, aku layak dibuang. Orang baik selalu cara pandangnya seperti itu, luar biasa. Tapi satu kapal sepakat nggak bisa ulang, kopiok lagi, keluar Nabi Yunus lagi. Salah kopioannya, salah ini. Tiga kali keluar Nabi Yunus lagi. Nabi Yunus mengatakan enggak salah, ini udah 3 kali. Jadi memang biasanya kalau udah 3 kali itu nggak salah. Sampai itu dari zaman Nabi Yunus sampai sekarang. Ya coba kalau udah 3 kali, ya itu berarti sudah benar. Kopiok 3 kali masih Nabi Yunus, dah lempar saya. Yang lempar nih sama sedih. Melempar orang soleh sedih. Nah kok ada orang melempar orang soleh dengan bahagia? Itu seburuk-buruknya manusia. Naudzubillah min dzalik. Jangan ditafsirkan macam-macam lo ya. Ceramah saya jangan dipotong, jangan dikasih caption macam-macam lo ya. Saya nggak nyebut apa-apa lo ya. Boleh dilanjut? Ya orang pintar-pintar, yang bodoh ya bodoh. Boleh dilanjutkan? Tapi yang namanya orang baik dilempar. Orang baik dilempar. Orang baik itu walaupun dibuang, yang menerima itu ya tetap yang baik. Wah ngapain kok mau buang? Orang baik kamu buang, yang menerima ya yang maha baik. Yang menerima yang maha baik. Dikirimkan utusan yang maha baik, ikan yang paling besar di lautan. Dia bareng. Ya, kalau difilmkan bagus. Gak sempat itu air menyentuh Nabi Yunus alaihissalam.
dikasih ruang kholwat, perut ikan paus, terus gelap gulita. Untuk apa? Tenangkan diri, tenangkan pikiran, jauh dari kehidupan. Ngapain kumpul manusia nggak jelas, manusia nggak nikmat, manusia penuh caci maki, manusia penuh trik dan intrik, manusia yang ruwet. Udah, kamu bersama Allah Ta'ala, jauh di dasar lautan, dalam kegelapan perut ikan paus dan kegelapan malam dan kegelapan siang, karena nggak ada cahaya di laut. Dah, pikir sama Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus alaihissalam ngomong, wahai yang maha hidup, yang maha berkuasa, maha kuat, yang maha berdiri sendiri, la ilaha illa anta, Tuhan itu hanya kamu, gak ada Tuhan selain kamu, subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin. Aku ngaku ya Allah, aku termasuk orang yang menzalimi diri sendiri, aku termasuk orang yang zalim. Itu jagat raya geger di koordinat GPS titik itu. Kok ada suara yang ma'ruf, suara yang dikenal di tempat yang tidak terkenal. Suara ini suara dikenal tapi di tempat yang tidak dikenal. Maksudnya suara zikirnya Nabi ini dikenal sama alam langit, tempatnya nggak pernah dizikiri. Aneh ini. Makanya seluruh penghuni jagat itu kumpul di sana. Rame dalam kesepian, rame dalam kesunyian, bersama dalam kesendirian. Indahnya luar biasa. Kemudian sama Allah Ta'ala, Allah perintahkan itu ikan yang bawa Nabi Yunus tempat keluarnya sementara, bawa ke tepi laut, ya, lemparkan dengan lembut, siapkan obat untuk tubuhnya yang sudah bercampur dengan zat-zat yang ada itu di tubuhmu. Udah, ceritanya kita tahu dalam Al-Quran. Kembali Nabi Yunus ke umatnya. Iya. Semua yang tadinya nolak jadi pengikutnya semua. Semua yang tadinya ditinggalkan jadi semuanya tidak mau ditinggalkan. Semua yang tadinya benci menjadi cinta. Kapan itu? Setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hidupmu pengen enak, kamu harus tahu kamu harus kemana. Mau dibawa kemana hidup ini? Dibawa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala.